Kisah ini dimulai dari sebuah kejutan. Saat dua orang asing terpaksa menjadi keluarga. Hingga suatu malam, sebuah lampu padam menyalahkan perasaan yang seharusnya padam. Ini adalah kisah tentang awal yang tak terduga. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Cynthia namanya. Dia adalah ibu tiriku, sekaligus orang yang pertama kali memberi kejutan padaku. Dan di sini, aku akan menceritakan kejutan indah yang pernah kulalui itu. Kejutan yang kudapat sekitar 1 tahun yang lalu, di mana saat itu ayah baru menikah dengannya. Namun sebelumnya, perkenalkan namaku Adit. Usiaku kala itu baru 25 tahun. Saat itu aku masih kuliah semester akhir di kampus swasta di kotaku. Dulu aku dibesarkan dari keluarga yang kurang harmonis. Kedua orang tuaku berpisah sejak aku baru lulus SMA. Aku 2 bersaudara. Adikku tinggal bersama ibu, sementara aku ikut dengan ayahku. Alasannya, karena aku memang lebih akrab dengan ayahku. Selama 2 tahun lamanya, ayah menduda. Meskipun begitu, aku tak pernah memaksanya untuk menikah lagi. Aku bisa mengerti. Mungkin saja beliau trauma dengan pernikahan pertama. Hingga beberapa tahun kemudian, ayah mengenal seorang janda dengan 1 anak yang masih SD kelas 2. Sejujurnya, aku sempat terpana saat pertama kali berkenalan dengan ibu baruku yang bernama Bu Cynthia itu. Bagaimana tidak, selain usianya terbilang muda, sekitar 42 tahun, Bu Cynthia juga berparas cantik, putih, dan berpostur proporsional. Selain itu, ia juga memiliki sifat supel dan ramah. Hal itu pula yang membuat aku tak canggung saat pertama kali ngobrol dengannya. Jujur saja, saat itu aku merasa iri dengan kepandaian ayahku yang bisa merebut hati Bu Cynthia itu. Namun, pikiran itu segera aku tepis karena tak selayaknya aku berpikiran seperti itu. Apalagi saat itu dia sudah menjadi istri ayahku. Namun rupanya, keberuntungan pun sepertinya memihak padaku. Tepat 3 bulan setelah pernikahan digelar, ayah yang berprofesi sebagai pegawai BUMN mendapat tugas keluar pulau dari kantornya. Hal itu membuat ayah harus pulang sebulan sekali. Itu pun jika ada kebijakan libur dari kantornya. Singkat cerita, sudah 1 minggu lamanya ayah pergi. Sementara aku tinggal bertiga di rumah. Rumah ini memiliki 2 kamar, karena masih merupakan rumah sederhana di dalam kompleks perumahan. 1 kamar dihuni ayah dan ibuku, sementara aku di kamar yang satunya, bersebelahan dengan kamar mereka. Selama ditinggal ayah, semua berjalan normal dan biasa saja. Tak ada hal-hal lain yang terbesit dengan keadaan kami yang hanya bertiga. Jadwalku kuliahku yang tak tentu waktunya juga membuatku sering berada di rumah. Hanya kalau ada kuliah atau ada tugas tambahan, aku pergi. Dan selebihnya berada di rumah saja. Terkadang di pagi hari, aku menyempatkan diri untuk mengantar adik tiriku ke sekolah. Walaupun sebenarnya adik tiriku juga ada bis yang selalu antar jemput ke sekolahnya. Selain itu, jika di hari libur minggu, aku juga sering mengantar Bu Cynthia berbelanja ke pasar. Tentunya dengan anaknya juga. Seiring berjalannya waktu,
Kebiasaan itu sudah seperti rutinitasku. Sampai suatu ketika di malam hari di mana aku dan Bu Cynthia sedang sibuk menonton acara TV drama China dan sementara adik tiriku sudah tidur, tiba-tiba lampu padam dan seketika itu Bu Cynthia spontan uhui memeyuku. Saat itu kami memang duduk berdua di kursi depan TV. Setelah sadar, kami sama-sama canggung, tapi tak ada yang beranjak dari tempat. Bu Cynthia masih memeyukku beberapa saat lalu menoleh. Entah pikiran dari mana, aku menggenggam tangannya. Namun hanya sebatas itu. Karena selanjutnya ia bergegas mencari lilin dan tak lama kemudian setelah itu, lampu menyala kembali. Praktis, malam itu pun aku habiskan dengan melamun di kamar sambil mengingat peristiwa yang baru aku alami itu. Sejak itu, entah ada perasaan lain di hatiku, di mana aku mulai memperhatikan ibu tiriku. Dan sepertinya aku mulai kagum padanya. Berbeda dengan Bu Cynthia yang seolah bersikap biasa saja, meski masih ada kecanggungan di antara kami. Namun, setiap ada kesempatan, aku mencoba mencuri perhatiannya, baik dengan candaan dan bercengkrama seperti biasa. Dan rupanya, usahaku tidak sia-sia. Kami kembali akrab seiring berjalannya waktu. Hingga di suatu malam, kembali saat kami menonton acara TV drama Cina berdua, dengan ragu aku menggenggam tangannya. Namun anehnya, dia justru tidak keberatan dengan hal itu. Jadi, selama menonton serunya drama Cina di YouTube, kami hanya terdiam namun saling menggenggam. Hal seperti itu hampir setiap hari kukerjakan, namun tak lebih dari sekedar itu. Hingga beberapa malam berikutnya, di saat kami sedang menonton TV, Bu Cynthia lebih dulu pamit ke kamarnya dengan alasan mengantuk. Sementara aku masih tetap menonton karena masih belum ngantuk. Namun menjelang tengah malam, di saat aku masih fokus memperhatikan TV, aku mendengar pintu kamar ibu tiriku itu terbuka. Bu Cynthia keluar dan sedikit terheran melihat aku masih menonton padahal waktu sudah dini hari. Sementara aku justru terpaku dan beberapa kali menelan yudah tatkala mendapati Bu Cynthia sudah menggunakan dustwer sederhana yang sedikit menampakkan bagaimana kabinet negaranya dan 2 bantal sofa premium itu, apanya itulah. "Kok belum tidur, Adit?" tanyanya. Iya Bu, nanggung bentar lagi drama Cinanya selesai," jawabku. Bu Cynthia tersenyum sebelum akhirnya menuju dapur yang tak jauh dari tempatku menonton TV. Saat itu pikiranku tak lagi konsen memperhatikan tayangan TV. Fokusku justru tertuju pada Bu Cynthia yang tampak mengambil air di kulkas. Lampu kulkas yang terang cukup bisa memperjelas penampakan langkah yang ada pada ibu tiriku itu. Entah pikiran dari mana, aku mulai melangkah merapatkan barisan. Dengan ragu, aku memiuknya dari belakang. Untuk sesaat ia terkejut. Namun setelah tahu jika itu aku, ia justru tersenyum dan menerima setiap sambutanku. Setelah mendapat lampu hijau,
Aku mempersiapkan jukung otomatis untuk pekerjaan kreatifku terlebih dahulu. Bu Cynthia juga lebih sering menyanyikan nada dangdut, memanggil namaku seolah memberiku semangat untuk segera memulai menyalakan jukung otomatis tersebut. Namun di saat aku mulai larut akan nirwana ambarawa, tiba-tiba beliau tersadar dan menjauh. Sementara aku terpaku dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah kala itu. "Ibu nggak bisa, Dit," ujarnya lalu dengan terburu-buru melangkah sambil berbenah kabinet negara meninggalkanku. Semenjak itu sikap Bu Cynthia pun berubah. Ia seolah menghindar dan jauh berbeda seperti hari-hari sebelumnya. Aku pun bingung dengan perubahan sikapnya. Berhari-hari kami tampak canggung dan sama-sama ragu mengungkap perasaan kami masing-masing. Tidak ada lagi acara nonton TV bersama ataupun bercanda di pagi hari sebelum anaknya sekolah. Setiap kali berdua di rumah, beliau selalu mengurung dirinya di kamar. Dan untuk keluar pun, dia mencari-cari waktu di mana aku sudah tak terlihat olehnya. Hal tersebut membuatku gundah dan bimbang, bahkan terbesit keinginan untuk pergi dari rumah itu. Namun kuurungkan karena khawatir akan menjadi pertanyaan oleh ayahku. Sampai akhirnya, seminggu sebelum ayah pulang, aku bertekad untuk mencari waktu agar bisa berbicara dan meminta maaf pada ibu tiriku itu. Di hari yang sudah aku rencanakan, aku berpura-pura pergi kuliah hingga sore. Namun sebenarnya, aku hanya pergi untuk melipir ke warung di depan komplek perumahanku dan menitipkan kendaraanku beralasan kepada ibu warung jika ada keperluan dengan temanku hari itu. Aku kembali ke rumah, lalu melangkah masuk melalui pintu samping rumah yang sengaja tak dikunci sebelumnya. Dan kebetulan, Bu Cynthia sedang memasak di dapur. Mungkin inilah saat yang tepat untuk membicarakannya, gumamku. Dengan perlahan aku masuk lalu memeyuknya. "Bu," ujarku. Spontan uhui Bu Cynthia terkejut lalu menoleh. "Ngapain kamu, Adit?" sahutnya berusaha menghindar. "Dengar dulu penjelasanku, Bu," ujarku. "Apa yang harus dijelaskan lagi?" tanyanya. "Adit minta maaf atas sikap Adit kemarin. Adit salah. Tolong jangan hukum Adit seperti ini, Bu," ujarku lagi. "Sudahlah, lupakan saja. Gak perlu dibahas. Kita sama-sama salah dan gak bisa kita teruskan," ujarnya. "Iya, Adit yang salah, Bu, karena mencintai orang yang salah." Bu Cynthia tampak terdiam, lalu berbalik ke arahku. "Kamu memang salah, tapi kenapa juga harus kamu yang ibu cintai, Adit?" ujarnya memukul bahuku sambil menitikkan air matanya. Sementara aku segera memeyuknya dan berusaha meredakan tangisannya. Namun tanpa dikira, Bu Cynthia justru menaruhi wajahku. Ia memulai sambutan lebih dulu seolah memberiku kesempatan untuk mengulang peristiwa yang dulu. "Untuk kali ini saja dan untuk terakhir kalinya," ujarnya sambil membawaku ke tempat yang lebih syahdu. Di sana ia mempersiapkan jajaran kabinet untuk pekerjaan kreatifnya, dan otomatis bisa kuperhatikan panorama langkah yang tak pernah kutemui sebelumnya.
Ini beneran kan, Bu? Tanyaku heran. Iya, Adit. Aku tersenyum antara haru dan tak percaya. Meski begitu, aku tak ingin membuang waktu. Dengan segenap teori yang kubisa, aku mulai mengikuti alur yang ada. Selanjutnya, beliau mempersilahkan aku untuk memulai jukung otomatis untuk menyelesaikan pekerjaan kreatifnya. Aku benar-benar tak mengira jika usahaku selama ini tak sia-sia. Bahkan, ini seperti mimpi yang belum pernah kualami sebelumnya seumur hidupku. Dengan metode yang kupelajari sebelumnya, aku tahu tempat mana saja yang bisa menghasilkan suara dan nyanyian-nyanyian dangdut koplo. Dan rupanya benar, Bu Cynthia bernyanyi lagu merdu dangdut serta memanggil-manggil namaku. Hingga tak lama, ia merubah haluan menjadi sebaliknya. Dalam upaya kerjasama rapat rahasia PBB, aku berusaha menciptakan lapangan kerja sesuai prosedur yang ada. Hingga sore menjelang, pekerjaan kreatif tersebut selesai sesuai dengan harapan bersama. Malamnya, aku duduk kembali bersama Bu Cynthia di ruang TV. Tampak ia mengambil HP-nya lalu memberitahu galeri fotonya dan ayahku. Ayahmu adalah orang yang tak akan terganti di hati ibu. Dan kamu jangan pernah berpikir lebih jauh dari itu, ujarnya. Aku tersentak sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Saat itu juga, aku mulai tersadar akan keberadaanku di rumah itu hanya menjadi benalu di dalam rumah tangga mereka. Sebulan setelah ayah pulang, akhirnya aku memutuskan untuk tinggal bersama ibu asliku. Aku berharap dengan kepergianku, ayah dan ibu tiriku tak lagi merasa terganggu dengan kehadiranku. Meski begitu, masih bisa kuingat kenangan terakhir bersama Bu Cynthia itu. Semua tetap menjadi rahasia dan tetap akan tersimpan dalam relung jiwaku. Begitulah kisah antara aku dan ibu tiriku. Kisah ini mengajarkan kita betapa tipisnya batas antara rasa kagum, kesepian, dan cinta yang terlarang. Kisah ini hanya bisa terjadi karena satu hal, kesempatan. Ayah Adit pergi tugas keluar pulau, meninggalkan dua orang yang sama-sama kesepian di dalam satu rumah. Semua dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap wajar. Pelukan spontan saat lampu padam, yang kemudian berlanjut menjadi rutinitas saling menggenggam tangan saat nonton TV. Perasaan Adit pun tumbuh dari sekedar kagum. Kita melihat bagaimana Adit dan Cynthia sama-sama bergulat dengan perasaan mereka. Cynthia sempat menolak dan menghindar. Namun Adit nekat mengkonfrontasinya. Puncaknya adalah sebuah pengakuan yang tragis. Adit mengakui dia mencintai orang yang salah, dan Cynthia sambil menangis membalasnya dengan, "Kenapa juga harus kamu yang ibu cintai, Adit?" Demi menuntaskan perasaan itu, mereka nekat melakukannya untuk kali ini saja dan untuk terakhir kalinya, dan menggelar rapat rahasia PBB. Tapi setelah semua selesai, kenyataan langsung menampar mereka. Cynthia menegaskan bahwa ayah Adit adalah orang yang tak tergantikan. Saat itulah Adit sadar
bahwa dia hanyalah benalu di rumah tangga itu dan memutuskan untuk pergi. Terkadang sebuah kejutan yang terasa indah sebenarnya adalah awal dari sebuah kehancuran, dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan pergi. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini Channel 48 Hacility hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.